Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nafsul Ramadan. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Cari Ustadz merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka dari itu, di ruang tengah ini, kami tidak hanya mengajak ustadz dan ustazah yang kompeten untuk membahas dalam perspektif agama, tetapi juga oleh ahli dari bidangnya masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang seru banget nih dan cukup banyak ditanyakan di platform Tanya Ustadz pada Cari Ustadz, yaitu perempuan berkarir dan pengasuhan anak. Untuk itu, saya mengundang dua narasumber kita pada hari ini. Pertama ada Ustazah Dr. Nurofiah Habil Uzem, dosen ilmu Al-Quran dan tafsir Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ini Ustazah membahas topik pada hari ini? Insyaallah. Insyaallah. Yang kedua saya mengundang Kak Putih Karina Puar dari Ibu-Ibu Baca Buku. Dari Ibu-Ibu Baca Buku, Kak Putih merupakan ilustrator, content creator, dan founder. Jadi Ibu-Ibu Baca Buku merupakan komunitas yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan Indonesia, terutama ibu-ibu, melalui literasi dan kemampuan berpikir yang kritis. Assalamualaikum Kak Putih. Waalaikumsalam. Bagaimana Kak Putih? Sudah siap juga untuk membahas topik pada hari ini? Insyaallah. Insyaallah. Jawabannya sama Bu Nur. Oh iya, saya juga pengen berguru sama Bu Nur nih. Baik, saya mungkin langsung aja kita mulai nih. Pertanyaan pertama untuk Ustazah. Ustazah, sebenarnya dalam Islam itu tugas siapa sih mengasuh anak? Mengasuh anak siapa? Anak siapapun ya pokoknya Anak Ustaz. siapa kan kalau iya. anak ayah dan ibunya tentu saja dua-duanya punya kewajiban untuk mengasuhnya. Karena apa? Karena nggak mungkin anak itu muncul hanya karena ibunya atau hanya karena bapaknya, itu kan nggak mungkin. Maka dalam Islam pun ditegaskan bahwa pengasuhan anak itu adalah tanggung jawab dari ayah dan ibu. Soal teknis lagi-lagi bisa dimusyawarahkan. Tetapi ada 5 prinsip nih, Mas Nafil dan teman-teman, soal pengasuhan anak. Dan prinsip ini sebetulnya mengacu kepada orang tua dan anak itu juga sama-sama manusia, sama-sama punya kewajiban mewujudkan kemaslahatan kan, juga menikmatinya. Sehingga dalam pola pengasuhan anak itu tidak hanya orang tua mengasuh anak, tapi orang tua berproses bersama anak. Salah satu contoh prinsipnya nih, misalnya adalah uswah. Uswah itu keteladanan. Maka dalam proses pengasuhan anak itu, orang tua mesti menjadi teladan kebaikan bagi anaknya. Tapi dalam pengasuhan anak juga, orang tua dan anak itu berproses bersama untuk menjadi teladan kebaikan. Sehingga orang tua dan anak ketika terjun ke masyarakatnya juga siap untuk menjadi teladan kebaikan. Jadi proses pengasuhan anak itu adalah proses yang tidak lepas dari proses menjadi muslim yang baik itu. Baik, itu jawaban yang aku bertata dalam pengasuhan anak ada 5 prinsipnya ya ternyata ya. Satu itu. Baru satu tadi, tim batak kita lain kali ya. Dan tadi juga di ini ya, bukan hanya sekedar mengasuh tapi juga proses bersama ya. Karena bagi orang tua juga sebenarnya ada proses mengasuh anak itu juga ada pembelajaran ya untuk menjadi muslim yang baik. Baik, mungkin aku mau nanya ke Kak Putih sekarang nih. Kak Putih, bagaimana sih korelasi antara perempuan berkarir dan pengasuhan anak? Jadi satu ini nggak ada pertanyaan ya kalau laki-laki berkarir apa korelasinya? Nah sebenarnya gini, kalau ini mungkin ngomong dari pengalaman pribadi gitu ya, saya kerjanya dari rumah gitu, freelance, tapi sebenarnya kerjaan yang diurusin itu juga banyak. Jadi suka ada yang bilang, oh enak kalau kerja dari rumah bisa kerja juga ngurus anak juga. Sebetulnya tuh tidak selalu seperti itu gitu. Yang pasti kalau menurut saya ibu-ibu tuh pasti selalu ingin yang terbaik untuk anaknya, tapi at the same time kayak tadi Bu Nur bilang, kita juga pingin jadi teladan dan inspirasi buat anak-anak kita, bahwa kita itu berdaya, kita itu berkarya gitu. Itu kan suatu bentuk yang akhirnya membuat ketika kita mengasuh anak tuh juga relasinya jadi positif ya gitu, ketika kita juga merasa berdaya. Dan sebenarnya perlu diingat bahwa sebenarnya ketika kita ngomong pengasuhan anak,
itu nggak hanya sekedar ibu pasti harus langsung turun tangan sama anak, tapi bisa juga misalnya ketika memastikan bahwa anak-anak memiliki gizi yang baik, berarti dia mungkin menyiapkan meal plan gitu ya, dia yang nyiapin, tapi nanti yang masak mbaknya. Itu bisa juga kan sebagai bentuk mengurus anak. Terus kemudian, mendidik gitu misalnya. Tapi nggak kita selalu yang turun tangan, tapi misalnya kita mencarikan guru yang baik yang bisa memfasilitasi hobi dan pendidikan anak. Itu kan juga salah satu bentuk, pengasuhan, ke anak gitu, di masa modern ini gitu. Jadi sebetulnya, tidak harus selalu, letterlock gitu ya kalau pengasuhan menurut saya. Iya, saya setuju dan menarik ya menurut Kak Putih karena memang tidak hanya satu dimensi aja ya, karena bukan berarti hanya pengasuhan anak tuh harus turun langsung, tapi bisa itu tadi bisa mengundang orang untuk membantunya segala macam itu termasuk pengasuhan anak ya. Mungkin sekarang aku mau nanya ke Ustazah nih. Ustazah, apakah sebenarnya tuh dalam Islam perempuan diperbolehkan berkarir, terutama yang di luar rumah? Sama ya. Jadi sebetulnya prinsipnya adalah karir itu untuk apa dulu gitu dan dilakukan dengan cara apa. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Karir itu adalah sarana untuk bisa mewujudkan kemaslahatan. Ini benar-benar saya akan mengulang terus ini soal kemaslahatan karena sebetulnya itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jadi cara pandang bahwa setiap kita itu adalah hanya hamba Allah dan punya amanah melekat sebagai khalifah fil ard, itu artinya adalah semua selain Allah itu harus menjadi sarana dalam rangka taat pada Allah untuk mewujudkan kemaslahatan. Sehingga nanti jawaban itu, termasuk jawaban karir untuk laki-laki adalah dia itu harus kalau memang bisa menjadi sarana untuk kemaslahatan. Seringkali kita kan dengar ya, perempuan kalau karir itu, karir di luar rumah nih, kalau pulang tidak boleh lupa kewajibannya sebagai istri dan ibu. Yang laki-laki juga sama kalau di rumah ya nggak boleh lupa kewajibannya sebagai suami dan ayah. Bahkan laki-laki dan perempuan itu dimanapun berada ya, itu nggak boleh lupa kewajibannya sebagai orang tua dan lupa statusnya atau kewajibannya sebagai suami atau istri. Jadi laki-laki maupun perempuan yang berkarir itu mesti menjadikan karirnya sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, termasuk kemaslahatan di dalam keluarga itu. Jangan sampai karir itu ya, karir itu kan bisa jadi ujian tuh. Jangan sampai karir itu justru membuat keduanya terpeleset gitu. Atau menjadikan hasil karir itu sebagai sesuatu modal gitu ya untuk berbuat kemaksiatan. Itu kan sama-sama tidak boleh. Jadi suami dan istri mesti sama-sama punya cara pandang seperti ini. Karir adalah sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Karir adalah sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Tadi aku sempat panik waktu Kak Putih sama Ustazah ngomong tentang laki-laki berkarir. Aku agak takut nih ya, kalau aku jangan-jangan ditanya gitu ya. Aku mau lanjut nih, nanya ke Kak Putih. Sebaiknya apa sih yang perlu disikapi dari tanggung jawab pengasuhan anak sebagai perempuan karir? Sebetulnya kalau, tanggung jawab gitu ya tadi, again kalau teknis itu kan bisa, macem-macem ya, nggak harus kita yang turun tangan langsung. Tapi kalau, mungkin pendapat saya pribadi ya, yang pasti kita perlu memastikan bahwa aspek, fisik, perkembangan fisik, tumbuh kembang fisik anak gitu ya, gizinya tercukupi, anak sehat-sehat gitu ya. Terus kemudian secara mental dan emosional kita hadir sebagai orang tua, mendukung dia gitu, memberikan support. Terus kemudian mungkin dari aspek spiritual gitu, kita membimbing dia untuk bisa, beragama dengan, baik, memiliki value-value yang baik di keluarga. Dan mungkin kalau dari sisi pendidikan, minat dan bakat, ya kita support dan kita fasilitasi gitu. Jadi lebih ke, bagaimana nanti soal teknis, again bisa diobrolin gitu ya, tapi kita bisa memastikan bahwa semua yang ada di, poin-poin tadi itu, on check gitu, bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin itu kali ya kalau, dari saya. Oke, baik. Nah, sekarang aku mau lanjut tanya ke yang teknis nih Kak Putih nih. Bagaimana sih cara menyikapi pembagian waktu nih antara pekerjaan dan pengasuhan anak? Nah, jadi, sebenarnya yang kadang-kadang kita suka lupa itu adalah kita menganggap bahwa pembagian waktu itu
hanya sesuatu yang kuantitatif gitu. Jadi kalau 24 jam, 8 jam kita kerja tuh berarti 8 jam tuh kita nggak ngurusin anak atau kita sama sekali tidak ada kualitas yang berhubungan dengan anak. Padahal kan sebetulnya nggak seperti itu. Tadi kita udah ngomongin soal delegasi juga gitu. Bisa jadi selama kita kerja itu ada kita, Mbak ini udah belum ya, makanannya udah belum ya gitu. Atau misalnya jangan lupa les dan segala macam. Terus yang perlu diingat juga kalau kita ngomongin teknis, ini suka ada nih cerita di komunitas ibu-ibu gitu ya. Aduh saya tuh merasa bersalah deh Mbak ninggalin anak di rumah. Tapi akhirnya apa? Di kantor kepikiran rumah, di rumah kepikiran kantor. Ambiar dua-duanya gitu. Nah jadi sebetulnya intinya memaintain waktu itu bukan hanya soal waktunya, tapi fokus dan energi kita itu juga perlu diingat bahwa hubungan kita dengan anak itu kadang-kadang quality over quantity juga. Jadi pas kita sama anak, ya udah fokus, jangan sambil main handphone gitu. Benar-benar present gitu. Jadi kita apa yang ada waktunya yaitu kita manfaatkan. Mungkin kalau aku lebih gitu sih secara time management tuh juga energy management, focus management, dan guilt management. Baik, setuju. Pokoknya yang itu kualitas over kuantitas itu selalu di mana-mana ada itu ya. Mungkin ini tadi aku tertarik sama Kak Putih membahas tentang delegasi ya. Mungkin aku nanya terakhir nih ke Ustazah. Bagaimana sih sebenarnya Islam tuh memandang perempuan untuk berkarir dan tapi memberikan pendampingan anak kepada orang lain gitu? Sebetulnya ya kalau kita perhatikan yang sudah terjadi deh. Pendidikan anak itu kan tugas orang tua, ayah dan ibu. Lalu kenapa kita sekolahkan anak, tidak langsung mendidik gitu? Itu artinya adalah orang tua itu bisa mendelegasikan pada pihak lain dengan syarat pihak lain ini memang mampu menjalankan kewajiban itu dengan baik gitu. Kalau pendidikan yang sangat penting sekali saja itu kita bisa mendelegasikan pada pihak lain, ya apalagi hal-hal yang lainnya gitu. Berarti prinsip dasarnya itu sebetulnya adalah orang tua itu punya tanggung jawab untuk mengasuh anak. Itu sudah tidak ada perbedaan. Orang tua itu ayah dan ibu ya. Tetapi soal cara itu bisa dengan beragam pilihan. Tapi pilihan-pilihan itu mesti dia menjadi pilihan yang terbaik di antara atau sesuai dengan kondisi masing-masing. Sehingga nanti begini Mas Nafil. Jangan menjadikan orang tua yang tidak berkarir di luar sebagai standar tunggal orang tua yang baik untuk mereka yang sebaliknya. Begitupun orang tua yang karir di luar jangan menjadi standar tunggal kebaikan bagi yang di rumah itu. Mengapa? Karena masing-masing itu punya kondisi spesifik, punya kadang-kadang bahkan itu bukan pilihan yang dia kehendaki. Bisa jadi begitu. Maka negara itu mestinya punya peran untuk memastikan ya. Ketika memastikannya adalah satu, bahwa orang tua ini bisa punya kesempatan untuk mengasuh anaknya dengan baik. Dibuat sebagai sebuah sistem. Kalau misalnya ada orang tua di mana ibu memilih untuk berkarir, maka harus ada dukungan dari sistem itu supaya misalnya daycare gitu ya, ada daycare tuh di kantor supaya anak orang tua, ibu dalam hal ini itu bisa memberi menyusui bayinya meskipun dia ada kewajiban untuk kerja di kantor dan lain sebagainya. Kita bisa mendiskusikan lebih detail gitu. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Berarti mungkin kalau dari topik kali ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya pengasuhan anak itu tanggung jawab bersama juga ya. Tapi balik lagi masalah untuk teknisnya, pendelegasian dalam pelaksanaan itu tergantung kondisi keluarga masing-masing. Baik, terima kasih banyak Ustazah Nur Rafia dan Kak Putih atas paparannya. Teman-teman jangan sampai ketinggalan episode-episode lainnya dari Ruang Tengah karena kita juga membahas berbagai topik lainnya yang sangat seru seperti topik pengasuhan anak pada hari ini. Saya Nafil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.